Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah kalender reading untuk Pisces ya? Kalender reading ini adalah saya merasakan aura kalian setiap hari. Saya membaca aura kalian setiap hari. Semoga ini bisa resonate dan lagi-lagi mungkin tidak akan juga resonate ke seluruh Pisces karena energi Pisces banyak orang ya. Jadi bisa jadi kalian menyiapkan ballpoint untuk kalian catat kalian yang biasanya sudah resonate dengan kalender reading Pisces ya setiap bulannya. Oke, bagaimanakah Pisces untuk bulan September? Di bulan September insya Allah ada 30 hari ya. Oke, saya lihat dulu. Saya buka kalender ya, September ada 30 hari. Oke. Tanggal 1 untuk Pisces. Tanggal 1 untuk Pisces. Di sini saya merasakan tanggal 1 untuk Pisces. Energi negatifnya lumayan juga tinggi ya. Tetapi di sini lebih ke kalian mungkin capek dengan pekerjaan ya. Ada aura gelap di sini, capek dengan pekerjaan, lelah tetapi tidak begitu chaos. Jadi meski lelah, capek tapi kalian tuh tidak yang kacau banget sehingga mempengaruhi mood kalian. Masih biasa aja, masih baik-baik saja. Dan di tanggal 1 itu lumayan happy sebenarnya. Jadi ada yang bikin happy meski energi negatif kalian tinggi, itu ada yang bikin happy. Makanya saya bilang capeknya tidak begitu capek. Di tanggal 2 energi negatif energinya Pisces tanggal 2 ada aura gold. Pagi hari berasa sangat lumayan capek, itu sampai pukul 10 kerasa moodnya kurang baik ya di hari Selasa itu. Di tanggal 2 itu pukul 11 energi positifnya naik itu sampai pukul 17. Jadi pukul 11 sampai pukul 17 energi positif Pisces naik. Berarti mungkin pekerjaan kalian bisa terselesaikan dengan baik, semua urusan kalian bisa kalian atasi dengan baik dan banyak kemudahan di jam-jam itu. Nah, pukul 17 ke atas di hari Selasa, hari Selasa terus, sahabat ya. Kalau misalnya saya blunder kadang ini mungkin karena sangat capek, karena bener-bener kalau bikin video kalender reading itu streaming banget, energinya juga lumayan ya. Mohon maaf mungkin kadang ngantuk, capek, jadi salah penyebutan terus, dan juga emak-emak yang ngurus anak gitu ya. Jadi di tanggal 2 jam 5 sore ya sampai naik ke atas tuh kalian capek, kalian benar-benar lelah dan kalian kayaknya butuh istirahat deh. Kalau kalian memang bekerja, kalian habis melakukan aktivitas, memang kayaknya harus istirahat di habis jam itu biar kalian nggak sakit. Oke. Ada aura gold ya di hari ini, jadi sepertinya ada rezeki untuk kalian. Di tanggal 3 September untuk Pisces, energi negatif kamu lumayan tinggi. Di sini ada kabut datang di hari kalian. Di pagi hari ada percikan api ya, mungkin kalian bertengkar dengan seseorang atau cekcok dengan seseorang, bisa jadi gitu di pagi hari. Dan di sini seperti kayak berimbas nih, jadi ada sesuatu yang memang kalian mungkin lagi nggak enak atau lagi marah sama seseorang, atau memang ada masalah datang ke kalian di tanggal 3. Energinya agak ringan itu pukul 11 sampai pukul 13. Nah, pukul 13 sampai sore dan menebal di pukul 18 sampai pukul 19. Di sini energi negatifnya lumayan tinggi. So, hati-hati berbicara, lebih baik banyak diam for this day. Ya, jadi diam itu emas, sangat bagus untuk kamu di tanggal 3 ini. Dan tanggal 4 September untuk Pisces, aura gold ada, bagus. Mungkin kamu dapat bonus atau tiba-tiba dapat ada dana
pencairan dana dari kantor kamu atau dapat ibaratnya apresiasi ya dari saudara apa gimana, tapi yang penting di sini aura goldnya lumayan, jadi lumayan bikin untuk bisa melanjutkan hidup, lumayan bikin seneng ya di tanggal 4 ini. Dan energi positif kamu meski tidak begitu tinggi ya, 65% lah, tapi hari ini cukup menyenangkan, walaupun sisa-sisa rasa capek, jadi lebih ke kayak sebel ya. Jadi di hari kemarin tuh yang terjadi merasa lebih kayak sebel, kecewa sama seseorang. Nah, di tanggal 4 ini kecewanya masih ada, tapi kamu masih fine aja ya. Jadi di sini juga ada rezeki untuk Pisces. Di tanggal 5 ini saya merasakan ada matahari terbit. Ini it's mean matahari terbit itu sesuatu yang bagus terjadi pada hidup kamu, sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi pada hidup kamu ya. Jadi sesuatu yang ibaratnya kamu tunggu bisa jadi. Jadi intinya di tanggal 5 ini kamu ceria lah, kamu happy. Jadi ada energi positif kamu itu lumayan ya, tinggi banget, 77% ke atas. Jadi kamu lumayan happy, kamu lumayan bahagia di hari ini. Ada banyak hal baik lah datang setelah mungkin sekian dekade ya. Dirimu menunggu sesuatu, hari ini lumayan bikin kamu happy. Nah, di tanggal 6, saya gini tuh biar nggak kelewat ya. Di tanggal 6 September Pisces, ada aura pink gitu ya. Jadi sebenarnya Pisces ada sesuatu yang bahagia berhubungan dengan perasaan ya. Pink itu berhubungan dengan kebahagiaan, dengan cinta bisa jadi. Ada sesuatu yang berhubungan cinta, atau dirimu falling in love with someone, atau kamu lagi memang pacar kamu membahagiakan kamu di hari itu, bikin surprise, atau intinya di tanggal 6 itu ada aura pink, tapi ada aura coklat yang ada sedikit kecemasan, ada sedikit ketakutan di Pisces yang dia rasakan di hari itu. Mungkin tentang hidupnya, atau ada sesuatu hal yang bikin dia nervous. Karena mungkin ada masalah, karena memang di hari itu sepertinya memang ada masalah yang harus dibicarakan, ada masalah yang datang yang mungkin bikin dirimu juga mengalami keraguan-raguan gitu. Cuman kalau ada aura pink ini, ada di sisi lain kamu bahagia tentang perasaan kamu. Tanggal 7 ya. Di tanggal 7 ini aura kamu lumayan bagus ya. Di sini ada aura biru, udah kayak hari ini cukup aman. Dirimu cukup merasa tenang. Dirimu merasakan begitu bersyukur atas semua yang terjadi pada hidup kamu. Mungkin selama beberapa bulan dirimu menunggu sesuatu hal, dan mungkin sudah beberapa hari ini mendapatkan jawaban-jawaban tentang doa-doa kamu. Jadi di tanggal 7 ini energi negatif kamu juga, kalau lebih saya bilang lebih ke capek, tetapi dirimu cukup bersyukur. Jadi hari ini memang energi negatifnya lumayan tinggi, itu lebih ke capek, lebih ke lelah, tapi ada titik di mana kamu sangat bahagia juga, sangat senang, meski juga ada yang bikin rasanya itu marah gitu ya, bikin mungkin ada sesuatu yang beberapa mungkin perbincangan dengan seseorang bikin kamu kecewa gitu. Di tanggal 8 Pisces, di tanggal 8 ini 8 September energi negatif kamu tinggi ya. Jadi kamu mungkin, kalau saya merasakan kamu tidak moody sih di sini, hanya kayak kegiatannya padat banget, lumayan melelahkan, lumayan banyak aktivitas yang harus kamu lakukan di tanggal 8 September ini, lumayan capek. Cuman lebih ke kayak ada masalah-masalah yang harus kamu atasi banyak banget gitu, tapi tidak mempengaruhi jiwa kamu, tidak mempengaruhi dirimu untuk tiba-tiba mungkin dirimu chaos atau dirimu moody. Enggak, di sini dirimu bagus, kondisinya aman, tetapi ya itu kayak banyak sekali yang harus kamu lakukan, banyak sekali yang harus kamu selesaikan gitu. Di tanggal 9 di
9 September 9 September untuk Pisces. Energi positifnya juga bagus ya, lumayan tinggi. Pokoknya hari-hari ini kayaknya kamu memang cukup sibuk, cukup banyak pekerjaan, tetapi di hari ini kayaknya cukup melegakan, cukup banyak senyum yang keluar dari bibir kamu gitu ya. Di hari ini banyak sekali yang harus kamu urus, ini itu, tapi kamu baik-baik saja. Jadi memang sepertinya memang ada yang Pisces kayaknya di bulan September ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi dia cukup banyak mondar-mandir ke sana kemari, bisa jadi banyak sekali dia itu kayak istirahatnya sedikit, kayak banyak acara gitu ya. Nah, di tanggal 9 ini energi positif kamu cukup tinggi, ada aura biru, jadi cukup baik lah ya. Hari ini cukup baik, cukup tenang, walaupun di tanggal 9 September ini pagi sampai jam 10 energi negatifnya lumayan tinggi. Jadi lumayan tinggi, lumayan gak baik kondisi kamu. Cuman jam 10 sampai jam 17 masih baik-baik saja. Energinya sudah turun. Energi negatifnya mulai turun dan lebih naik energi positifnya. Jadi biasanya kamu tahu kalau sudah setiap bulan lihat kalender reading ya, lumayan lumayan kalau energi positifnya lumayan bagus, berarti kamu baik-baik saja. Lagi-lagi tapi habis pukul 17 sampai malam energi negatifnya tinggi. Jadi kerasa capeknya, mungkin kerasa lelahnya gitu ya. Energi negatif tinggi berarti kalian mungkin hati-hati juga mungkin kalau ngobrol sama seseorang. Bisa jadi mungkin terjadi miss gitu biasanya. Di tanggal 10 September ya. 10 September 2022 untuk Pisces. Hari ini hati-hati. Saya melihat ada ular ya, ada ular. Ada ular itu biasanya ini lebih ke kayak bahasa ringannya kita analogikan dengan kayak iblis, pengaruh jahat. Kalian tidak bisa mengendalikan emosi kalian di hari itu. Bisa jadi kalian akan cekcok dengan orang sehingga amarah kalian luar biasa gitu ya. Jadi memang harus hati-hati di hari ini, lebih banyak mungkin menghindari untuk berbicara, menghindari untuk berdiskusi, biar di tanggal 10 ini kalian terhindar dari ibaratnya pertengkaran dengan seseorang lah. Jadi memang di hari ini energi negatif kamu cukup kuat. Jadi kalian harus hati-hati, kalian lumayan sensitif dan bisa jadi kalian tidak bisa logis dalam berpikir gitu. Biasanya begitu. Jadi cukup hati-hati. Tanggal 11 September. Oke, tanggal 11 September. Energi negatifnya masih lumayan tinggi. Mungkin pengaruh dari kemarin masih terasa marah, mungkin masih terasa kecewa mungkin ya. Di tanggal 11 ini kalau dari keseluruhan ya, dari pagi pukul 5 sampai pukul 10 energi negatifnya lumayan lah ya, ada sedikit-sedikit gitu, masih berasa lelah, mungkin berasa capeknya masih kerasa. Pukul 10, 11, 12, 13 ini juga nggak begitu gelap tapi berkabut. Jadi memang hari ini tanggal 11 ini kalian cukup berkabut. Jadi biasanya kalau berkabut itu seperti habis hujan ya. Kita analogikan kita habis hujan, ada kabut putih gitu ya. Belum yang hilang banget kabutnya. Jadi mungkin masih terasa sedihnya, terasa capeknya, terasa kecewanya masih kerasa di hari itu. Jadi dirimu belum baik-baik saja. Di tanggal 12. Di tanggal 12 untuk Pisces, di sini ada aura coklat ya, yang saya merasakan bahwa ada kekhawatiran Pisces, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada ibaratnya nggak percaya diri lah, ibaratnya keyakinan itu naik turun di tanggal 12 itu. Dan di sini kalian kayak cukup galau di hari ini, cukup galau, cukup bingung, cukup banyak pemikiran di tanggal 12 ini. Kayak
Dirimu nggak sedih sih, cuman kayak ada perasaan nggak enak gitu. Hari ini tuh moodnya nggak enak, kayak kurang happy, kayak banyak pikiran, berasa kayak dirimu tuh lelah gitu ya di hari ini. Jadi memang harus banyak berdoa ya, banyak berdoa. Di hari tanggal 12 ini kalau bisa berangkat, mungkin kalian berdoa, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Yang muslim mungkin bisa jadi sholat sunnah dulu 2 rakaat biar dirimu energi positifnya naik, dijaga oleh Tuhan dan diberi keselamatan gitu. Di tanggal 13 ini auranya sudah beda. Energi positif kamu naik gitu ya. Di tanggal 13 ini adalah hari yang sangat baik juga, sangat menenangkan, sangat membahagiakan. Di hari ini cukup kayak ya kalau energi positif tinggi itu walaupun nggak ada apa-apa, kalian tiba-tiba happy, tiba-tiba tenang, tiba-tiba baik-baik saja. Walaupun mungkin kemarin kamu menangis ibaratnya, hari ini kayak walaupun masalah segede gaban gitu ya, kalau energi positifnya tinggi tuh you really bener-bener tenang, nggak khawatir, nggak ada kekhawatiran. Kamu bener-bener ibaratnya orang tuh berani gitu, berani menghadapi apapun. Jadi cukup kuat, cukup tegar karena energi positifnya tinggi. Dan biasanya memang ada hal yang baik juga, biasanya gitu, ada hal yang baik memang datang di hari itu. Di tanggal 14 untuk Pisces, tanggal 14 di tanggal 14 ini September, ada aura yang cemas, ada aura khawatir, ada aura tidak tenang di hari ini. Dan di hari ini sepertinya ada aura merah ya. Jadi kalian harus bisa mengendalikan emosi kalian di hari ini. Mungkin kalian ada kendala di pekerjaan kalian, ada sesuatu hal yang bikin mungkin tidak nyaman di pekerjaan kalian atau aktivitas kalian di seharian ini. Jadi di tanggal 14 ini kalian harus bisa menahan emosi ya. Kayaknya emosi kalian teruji banget di hari ini dan ada kayak kekhawatiran yang luar biasa ya. Nggak tahu, mungkin beda-beda orangnya, mungkin dengan masalah keuangan dia atau dengan pekerjaan dia. Setiap Pisces pasti menghadapi beda-beda gitu ya. Cuman di situ memang ada kekhawatiran gitu. Nah, tanggal 15 Pisces, 15 September. Energi positif kalian di sini saya melihat 53%. Energi negatif sisanya, berarti 50-50. So, itu mengartikan di tanggal 15 ini adalah tanggal dimana sebenarnya biasa-biasa aja. Saya merasakan juga tidak ada sesuatu yang bikin dirimu moody banget atau mikir banget, enggak. Cukup aman ya, cukup stabil walaupun tidak bahagia banget, tidak sedih banget, jadi biasa-biasa aja. Di hari ini biasa-biasa aja. Di tanggal 16 September 16 September sepertinya pekerjaan kalian ada sesuatu yang bagus untuk pekerjaan kalian. Jadi di tanggal 16 September kalian mengalami sesuatu yang bahagia atas pekerjaan kalian. Bisa jadi pekerjaan kalian terselesaikan atau kamu mendapat apresiasi dari tempat kerja kamu ya. Apa yang kamu kerjakan ternyata mendapat apresiasi. Jadi ada berita bagus di pekerjaan kalian di tanggal 16 ini. Saya melihat ada matahari. Biasanya ada berkah, ada berita bagus. Ada sesuatu yang baik terjadi di hari itu. Di tanggal 17 September untuk Pisces di pagi hari, hati-hati. Ada sesuatu yang bikin capek, ada sesuatu yang bikin emosi, dan ada pengaruh buruk di dalam pikiran kamu. Ada pikiran negatif di pagi sampai 10 itu ada pikiran negatif ini. Jadi biasanya kalau ada pikiran-pikiran muncul, ini adalah bisikan-bisikan yang tidak baik ya untuk jiwa kamu. Jadi harus cukup bijaksana untuk dirimu mendengar hati kamu. Nah, pukul 10 atas lah ya, ini saya melihat masih ada. Jadi saya melihat ulet. Di hari itu. Ulet bukan ular, ulat. Ya, ulat, lebih ke ulat. Jadi ulat adalah simbol dari pengaruh buruk. Saya analogikan dengan ulat. Kenapa? Biar kalian bisa mencerna bahasa saya. Jadi kalau ada ulat, akan ada orang yang menghasut kamu, bisa jadi. Ada orang yang bikin kamu akhirnya
salah paham dengan seseorang. Jadi harus hati-hati, dicatat di tanggal 17 ini ya. Kalian harus bisa bijaksana. Tapi hari ini kayaknya energi kamu lebih bagus, lebih tinggi. Berarti walaupun ada yang menghasut, ada yang begini begitu, kalian cukup tenang menanggapinya dan kalian cukup bisa bersikap sangat dewasa. Ya, oke. Oke, di tanggal 18 ada aura gold. Sepertinya hari ini ada aura bening juga, ada sesuatu yang bagus. Sesuatu yang baik datang di Pisces di tanggal 18 ini. Di tanggal 18 ini Pisces kayaknya mendapat rizki, mendapat hal baik gitu ya. Ada sesuatu yang baik terjadi di Pisces. Jadi kalau ada ini biasanya ada berita gembira, ada hal-hal yang banyak membahagiakan lah kalau ada aura bening begini. 19. Hati-hati. Ada ulat lagi. Berarti akan ada seseorang yang mungkin mempengaruhi cara berpikir kamu sehingga kamu berpikiran lebih buruk. Yang biasanya anteng-anteng aja sehingga kayak ada pikiran-pikiran yang masuk ke dirimu. Jadi hati-hati, ada orang yang mungkin mempengaruhi dirimu atau memberikan pikiran-pikiran atau memberikan hal-hal negatif tuh jangan didengerin. Saya merasakan tanggal 19 untuk Pisces dirinya sendiri, insya Allah saya melihat dia bisa peka ya. Pisces di sini dia bisa lebih bijaksana untuk melihat apa yang di sekitar dia. Cuman hati-hati di tanggal 19 ini akan ibaratnya banyak yang bikin bete ya. Hari yang menguji dirimu, menguji ketangguhan kamu, menguji keyakinan kamu, menguji ibaratnya kekuatan batin kamu juga. Di tanggal 20. Di tanggal 20 Pisces. Di tanggal 20 ini 20 September saya melihat dirimu menangis. Saya melihat dirimu menangis ya. 20 September. 20 September ini dimana kayaknya ada sesuatu yang terjadi pada kamu sehingga kamu menangis, ada masalah yang terjadi. Di situ saya melihat kamu menangis luar biasa ya di tanggal 20 September ini. Jadi sebaiknya mungkin untuk Pisces di awal bulan bersedekah ya, biar banyak hal yang mungkin dia bisa hadapi dan juga untuk tolak bala biar tidak terjadi apa-apa. Di tanggal 20 kamu harus banyak berdoa, banyak menenangkan diri dengan kepada Tuhan ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di tanggal 21 Di tanggal 21 di sini energi negatifnya masih tinggi. Saya melihat masih gelap banget. Sepertinya ada masalah yang masih mungkin mengganjal, masih yang kamu pikirkan ya. Rasa sedih masih terasa, jadi memang energi negatif masih tinggi. Memang biasanya masih ada masalah yang dihadapi. Di tanggal 22 energi positifnya naik. Seperti baratnya habis hujan gitu ya, habis hujan gelap. Ini sudah mulai berawan, sudah mulai bahagia, dan di situ ada matahari. Ada sesuatu yang bikin dirimu lega dan senang. Dirimu sudah ada hal yang baik di tanggal 22 ini. Di tanggal 21 ya, dia 21 mulai sudah berawan ibaratnya, tapi masih 21 masih tinggi energi negatifnya. Tanggal 22 mulai berawan dan sudah mulai ibaratnya rilis lah, sudah mulai tidak begitu sesak. Di tanggal 23 ini Pisces 23, 24, 25 ini energi negatifnya tinggi. Jadi kalian cukup capek, cukup lelah. Di tanggal 25 juga ada bintang-bintang lah, ada yang menyenangkan tapi cukup capek dan cukup lelah ya. Walaupun ada kebahagiaan tapi hari itu benar-benar kamu lelah dan capek. Di tanggal 26 energi negatif kamu cukup tinggi. Ada aura merah, kamu bisa jadi tengkar sama seorang atau selisih paham dengan seseorang. Di tanggal 26 ada aura merah, jadi hati-hati. Bisa jadi emosi kamu memang ibaratnya teruji ya di hari ini, cukup kalau bisa ya, memang kelihatan auranya merah banget ya, ada api. Jadi benar-benar mungkin bisa jadi Pisces memang marah banget atas sesuatu hal ya. Di tanggal 26 ini benar-benar kamu benar-benar emosinya mungkin
luar biasa hebat gitu. Jadi harus mungkin kalau dirimu sadar langsung cepat ibaratnya cuci muka gitu ya, biar dirimu lebih rilis mostly. Tapi sebenarnya energi positifnya naik, cuman memang ada energi positifnya lumayan lah ya, 55%. Lainnya energi negatif memang hari itu cukup menegangkan, cukup bikin emosi, bikin marah gitu dengan seseorang. Tanggal 27 energi positifnya bagus ya. Tanggal 27 ini ada hal yang menyenangkan, bintang-bintang, dirimu bahagia, dirimu senang gitu ya. Dan kayaknya hari ini energi positifnya tinggi banget, hampir 85%. Jadi banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang baik datang ke kamu. Di tanggal 28 hari ini ada aura gold ya, sepertinya ada hal yang baik juga. Sebenarnya dari rezeki lumayan, cuman mungkin kamu sibuk dengan pekerjaan ya. Di hari ini cukup kayak lelah gitu, cukup capek juga, tapi nggak begitu kacau. Di tanggal 29 sama 30 di sini kalian cukup sepertinya pekerjaan ya, lebih ke banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, banyak aktivitas yang mungkin terkuras, tapi kalian cukup baik-baik saja karena energinya hampir sama, yaitu 55% lah energi positifnya. Jadi nggak tinggi, nggak rendah, stabil, biasa aja. Jadi 2 hari ini kalian biasa aja. Semoga bisa selalu baik-baik ya, dijaga Tuhan dan diberi kekuatan untuk menghadapi hidup kalian masing-masing. Karena memang hidup di dunia ini kayak kita tuh selalu menghadapi ujian. Jadi kita harus kuat, kita selalu minta Tuhan untuk menguatkan kita. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.